Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Baik. Kemarin kita sudah selesai dari pembahasan al-bina ya. Naam, Ighliqul Kutub. Tutup bukunya. Al-bina itu lawan dari apa, Abu Humairah? Al-bina Rahmat. Al-bina lawan daripada al-i'rab. Kemudian kata yang mabni, kata yang terjadi bina padanya disebut apa? Mabni ya. Demikian pula kata yang terjadi i'rab padanya dinamakan mu'rab. Tayyib. Ma huwal bina? Apa itu al-bina? Abu Fakih. Al-bina'u huwa awakhiril kalimi halatan wahidatan. Apa artinya? Nah, dengan satu keadaan. Baik, itulah al-bina. Kata apa saja yang terjadi bina padanya, atau kata apa saja yang mabni, Abu Asril? Kata apa saja yang mabni? Fi'il madhi, huruf fi'il amr. Berarti yang mu'rab kata apa, Abu Fadil? Isim dan fi'il mudhari. Naam. Sebutkan alamatul bina, tanda-tanda bina, Ahmad. Ada 4. Ala dhammi dulu. Naam. Contohnya mabni 'ala dhamm. Antum lama tidak hadir. Bisa? Mundu mabni 'ala dhamm. Kalau mabni 'ala al-fath? Contohnya? Aina. Kalau mabni 'ala al-kas, contohnya bi. Mabni 'ala sukun min. Ya. Baik. Contoh daripada i'rab. Kita mau mengi'rab Abu Abdul Malik. Apa contohnya kata yang mabni kemarin? Ja'a Muhammadun. Yang kita mau i'rab kata apa? Ja'a. Coba di i'rab. Ja'a fi'lu madin la mahalla lahu minal i'rab. Baik. Tadi telah disebutkan ya bahwa isim itu asalnya mu'rab ya. Namun ada juga isim yang mabni. Ada berapa, Saldi? Ada berapa?
Pertanyaannya ada berapa? Jumlahnya ada berapa? Coba langsung sebutkan. Isim isyarah, isim syarat, isim mausul, istifham. Satu lagi, yang nomor 1, ismud dhamir, ya, ismud dhamir. Abu Zahira, kalau fi'il apa namanya, fi'il mudhari itu mu'rab atau mabni? Fi'il mudhari mu'rab atau mabni? Mabni. Allah yahdi. Berapa? Mu'rab. Tapi ada yang mabni? Ada berapa fi'il mudhari yang mabni? 2. Abu Arsy. Waswar. Abu Khadri, fi'il mudhari, katanya dia mu'rab, ya. Tapi ada juga yang mabni. Yang mana itu? Tidak ada. Iya, tidak ada karena belum dibahas toh. Baik, pembahasan tentang fi'il yang mu'rab, fi'il mudhari yang mu'rab dan yang mabni akan dibahas pada babnya tersendiri nanti. Baik, berikutnya ikhwan, silakan dibuka bukunya yang belum buka. Perhatikan pada halaman yang ke-10. Situ ada judul Ma'rifatu Alamatil I'rab. Maknanya adalah mengenal tanda-tanda i'rab. Baiknya nih pada cetakan berikutnya dipindah pada halaman tersendiri ya. Sehingga seolah-olah dia tidak seolah-olah dia satu pembahasan dengan al-bina. Jadi ini beda ya. Kita sudah selesai dari al-bina. Al-bina itu pembahasannya sedikit. Kenapa? Karena la mahalla lahu minal i'rab. Baik, sekarang pindah pada yang mu'rab lagi. Pembahasan i'rab lagi, ya. Di sini kita mau mengenal alamat al-i'rab, tanda-tanda i'rab. Kemarin kita sudah mengenal juga tanda i'rab ya. Ada berapa tanda i'rab? 4. 1. Kenapa langsung mabni? Nah ini masuk rafa, pembahasan rafa. Tanda rafa ada 4. 1, dhammah. Tanda apa? Tanda i'rab tanda i'rab ada 4 ya. 1, marfu, tandanya dhammah dan kawan-kawannya ya kan? 2, mansub, tandanya fathah dan kawan-kawannya. 3, majrur, tandanya kasrah dan kawan-kawannya. Terus jazm, tandanya sukun dan kawan-kawannya. Baik, tandanya sukun. Nah, sekarang ini yang kita mau bahas di pembahasan ma'rifatu alamatil i'rab adalah yang mana itu kawan-kawannya. Sekarang kita sudah mau cari kawan-kawannya. Kemarin kita bilang tidak usah dulu pusing kawan-kawannya ya. Sekarang ini kita mau mengenal siapa itu kawan-kawannya dhammah, siapa itu kawan-kawannya fathah, siapa kawan-kawannya kasrah, siapa kawan-kawannya sukun.
Baik. Ini pembahasannya sekarang ya. Nah, ma'rifatu alamatil i'rab, mengenal tanda-tanda i'rab. Perhatikan, alamatul i'rab, tanda-tanda i'rab itu ada dua. Lihat di situ di kitabnya ada alamatul asliyah dan ada alamatul far'iyah atau disebut juga dengan an-niyabah. Nah, apa itu alamatul asliyah? Tanda-tanda asli, asal ya. Tanda-tanda asli ini. Asli di sini maksudnya asal ya, bukan asli lawannya palsu. Ada madu asli, ada madu palsu. Katanya kalau madu asli bisa mencuci. Baik. Bukan itu yang dimaksud ya. Di sini asli maknanya asal, tanda dasar. Nah. Kemudian yang kedua alamatul far'iyah, tanda-tanda cabang. Ya, tanda-tanda cabang. Tanda cabang ini yang keluar dari asal, dari pokok, dari dasar. Ya, saya berikan contoh yang lain seperti misalnya pohon ya. Pohon itu tumbuh ada batangnya kan? Ada akar, batang, itu asal namanya. Asalnya, dasarnya. Kemudian akan keluar dari batang itu apa? Ranting dan cabang-cabang. Itulah yang disebut dengan apa? Fara' atau disebut far'iyah. Iya. Muannasnya far'iyah ya. Bisa difahami? Berarti tanda itu, tanda i'rab itu ada asalnya, ada dasarnya, kemudian ada apa? Ada cabangnya, keluar daripada dasar atau asal itu. Nah, ikhwani fillah, perhatikan di situ pada alamatul asliyah, di bawahnya alamatul asliyah. Alamatul asliyah itu ada 4 yang sudah kita sebutkan kemarin. Jadi semua yang sudah kita sebutkan kemarin itu adalah alamatul asliyah. Ar-raf'u, tandanya apa? Alamatnya adalah dhammah. An-nasbu, alamatnya al-fathah. Al-jarru, alamatnya al-kasra. Al-jazmu, alamatnya as-sukun. Naam. Dari ar-raf'u itu yang alamatnya adalah ad-dhammah, alamat far'iyahnya, alamat cabangnya ada 3. Inilah niyabah. Apa artinya niyabah? Pengganti. Pengganti apa ini? Semua alamat far'iyah ini adalah pengganti terhadap alamat al-asliyah. Berarti dhammah itu ada 3 penggantinya. Dalam sebagian keadaan nanti dhammah bisa digantikan oleh waw. Jadi ada nanti bukan lagi wa alamatu raf'ihi dhammah, bukan, tapi wa alamatu raf'ihi apa? Al-waw. Niyabatan 'anid dhammah, pengganti dhammah. Faham? Ya. Tanda rafa waw. Ya, pengganti dhammah. Bisa juga alif, pengganti dhammah, bisa juga nun sebagai pengganti dhammah. Ada berapa? Ada 3. Apa itu? Al-waw, wal alif, wan nun. Sudah? Ya. Dihafalkan baik-baik ini. Pengganti dhammah al-waw wal alif wan nun. Baik. Nasab, tanda asalnya apa? Fathah. Itu tanda asalnya. Alamatul far'iyah, tanda far'iyahnya, artinya fathah ini sebagai tanda nasab bisa digantikan oleh 4 hal, 4 tanda. Yang pertama al-kasratu. Pertama al-kasratu. Apa itu? Kasrah ya. Kasrah ini tanda apakah? Tanda jar ya kan? Ya, tapi dia bisa menjadi tanda nasab juga, tapi bukan tanda asal, tanda far'iyah. Ya, alamat far'iyah. Al-ya bisa menggantikan fathah. Al-alif bisa menggantikan fathah. Hadzfun nun. Apa artinya hadzf?
dihapuskannya huruf nun. Itu juga pengganti fathah. Bisa difahami? Nah, jadi ada berapa? 4. Al-kasratu, al-ya, wal alif, wal hadfu. Yang ketiga, al-jar. Tanda asalnya adalah al-kasrah. Al-kasrah ini bisa digantikan oleh dua hal, al-ya dan al-fathah. Ya tadi tanda apa juga? Tanda nasab juga ya. Lihat itu tanda nasab. Fathah. Fathah tanda apa ini? Fathah tanda nasab, bahkan tanda asliyah. Tapi dia bisa menjadi tanda far'iyah pada jar. Faham? Pada huruf jar. Pada keadaan jar. Yang kelima, al-jazmu. Al-jazmu tanda asalnya adalah as-sukun. Sukun. Tanda far'iyahnya artinya sukun ini bisa digantikan dengan al-hadfu. Al-hadfu itu ada dua, apakah hadfun nun atau hadfu harfil illah. Hadfun nun artinya dihilangkannya huruf nun. Kalau hadfu harfil illah dihilangkan huruf illah. Masih ingat huruf illah? Ya, huruf cacat. Baik. Coba dilihat baik-baik dulu, dihafalkan, baru kita pindah. Sudah? Tutup bukunya. Sudah, Val? Baik. Coba kita ulang. Alamatul asliyah untuk rafa, apa itu? Dhammah. Dia memiliki 3 pengganti. Apa itu? Al-waw, wal alif, wan nun. Pindah ke nasab. Alamat asliyahnya apa? Fathah. Dia bisa digantikan alamat far'iyahnya atau niyabahnya ada berapa? 4. Apa itu? Al-kasratu, al-ya, wal alif, wa hadfun nun. Al-jar, tanda asliyahnya apa? Kasrah. Tanda cabangnya 2, al-ya wal fathah. Tanda jazm adalah as-sukun, dan penggantinya hanya 1, al-hadfu. Hanya al-hadfu itu ada 2 jenisnya. Apakah hadfun nun atau hadfu harfil illah. Itu saja. Jelas? Ini penting antum hafalkan. Kalau tidak hafal ini akan sulit berikutnya nanti. Yakin dan percaya. Nah, hafalkan ini baik-baik untuk memudahkan pembahasan berikutnya. Baik. Pindah pada pembahasan berikutnya, al-asma'ul mu'rabat. Al-asma' al-mu'rabat, apa artinya? Isim-isim yang mu'rab. Artinya isim yang di-i'rab. Kalau kemarin kita dalam pembahasan bina, itu kita sudah membahas isim-isim yang mabni, ya kan? Isim yang mabni ada berapa? Ada 5. Sekarang pembahasannya isim yang mu'rab. Di sini isim yang mu'rab ada berapa? Ada 7. Ya. Ada 7 isim yang mu'rab. Kalau begitu isim totalnya ada berapa? 7 tambah 5. Kalkulator dulu. Baik, sekarang kita bahas adalah isim yang mu'rab. Bukan isim yang mabni ya, sudah lewat. Sekarang pembahasannya isim-isim yang mu'rab. Artinya apa? Isim yang berubah keadaan akhirnya. Isim yang bisa di-i'rab. Nah, inilah isim yang nanti berkaitan dengan tanda-tanda i'rab. Alamatul i'rab. Perhatikan situ ada 7. Yang pertama, al-ismul mufrad.
Apa itu isim mufrad? Nanti kita akan jelaskan. Yang kedua, al-ismul mutsanna. Isim mutsanna. Apa itu? Nanti datang penjelasannya insyaallah. Ketiga, jam'u taksirin. Jamak taksir. Keempat, jam'ul mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Yang kelima, jam'ul muannats salim. Jamak muannas salim. Berarti di sini ada 3 jenis jamak ya? Ya. 4. 3. Jamak taksir, jam'ul mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Tidak masuk jamak tabligh ya. Yang keenam, al-asmaul khamsah. Al-asmaul khamsah. Isim yang mu'rab yang terakhir adalah al-ismul ladzi la yansarif. Al-ismul ladzi la yansarif. Isim yang tidak terjadi sarf padanya. Ya, ini disebutkan terakhir ismul ladzi la yansarif. Salah seorang mustafid nahwu di Yaman itu, ya, beliau penulis kitab Tuhfah al-Wusabiyah. Beliau katakan, kenapa dibelakangkan al-ismul ladzi la yansarif? Karena ini pembahasannya agak rumit ya. Sehingga kalau dikedepankan, nanti para tulab, para pelajar itu yadhhab wa la yansarif. Dia akan pergi dan tidak balik lagi. Alhamdulillah kalau pergi besok 2 hari kemudian balik lagi ya. Kalau tidak balik-balik lagi ini yang masalah. Makanya al-ismul ladzi la yansarif dibelakangkan pembahasannya. Dia pembahasan yang ke-7. Baik, kita mengambil isim yang pertama dari isim yang mu'rab. Isim yang terjadi i'rab padanya. 1, al-ismul mufrad. Isim mufrad. Isim mufrad, ya, makna bahasa Indonesianya adalah kata tunggal ya. Al-ismul mufrad, dia adalah kata tunggal yang menunjukkan satu ya. Apa definisinya? Coba perhatikan. Al-ismul mufradu huwa, ism mufrad itu adalah ma laisa mutsannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Saya ulang ya. Al-ismul mufrad huwa ma laysa mutsannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Naam. Sudah? Apa artinya? Isim mufrad itu adalah ma laisa mutsannan, kata apa saja yang bukan mutsanna. Mutsanna itu bentuk 2. Wala majmu'an, dan bukan bentuk jamak. Jamak apa saja dari 3 jenis jamak tadi ya, bukan bentuk jamak. Wala mulhaqan bihima, dan bukan pula yang mulhaq, diikutkan pada keduanya, diikutkan pada mutsanna dan jamak maksudnya ya. Jadi bukan kata yang diikutkan pada keduanya, pada mutsanna dan jamak. Wala minal asma'il khamsah, dan bukan pula termasuk golongan al-asma'ul khamsah, isim-isim yang 5. Nanti akan kita bahas juga isim yang 5. Itulah ismul mufrad. Jadi keluar dari kategori isim mufrad adalah mutsanna, kata bentuk 2. Keluar pula yang jamak, ya, 3 atau lebih, itu namanya jamak ya. Keluar pula apa? Yang diikutkan pada mutsanna dan jamak. Nanti ada kata bukan mutsanna, bukan bentuk 2, bukan pula jamak, tapi diikutkan, mulhaq namanya ya.
ya, digolongkan pada musanna dan jamak. Bukan pula dari golongan al-asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Itulah isim mufrad. Baik, kita baca sama-sama untuk memudahkan menghafal. Al-ismul mufradu huwa. Al-ismul mufradu huwa. Ayo semangat. Al-ismul mufradu huwa. Al-ismul mufradu huwa. Ma laysa muthannan Ma laysa musannan wala majmu'an wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala mulhaqan bihima wala mulhaqan bihima wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah wala minal asma'il khamsah wala minal asma'il khamsah. wala minal asma'il khamsah. Al-ismul mufrad huwa Al-ismul mufrad huwa ma laysa muthannan wala majmu'an ma laysa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. wala minal asma'il khamsah. Al-ismul mufradu huwa Al-ismul mufrad huwa ma laysa muthannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima ma laysa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. wala minal asma'il khamsah. Al-ismul mufradu huwa Al-ismul mufrad huwa ma laysa muthannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. ma laysa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Masya Allah. Sudah ya? Siapa yang bisa baca? Coba Abu Fadil. Ma laysa musannan Al-ismul mufradu huwa al-ismul mufrad huwa ma laysa musannan wala majmu'an wala majmu'an wala majmu'a wala malhaqan wala mulhaqan ولا ملحق بهما ولا من الأسماء الخمسة. wala minal asma'il khamsah. Pak Aswar coba dibaca. Wala majmu'an wala mulhaqan bihima minal asma'il khamsah. Kayak orang mau nikah ini dituntun. Qabiltu nikah. Abu Arsy, coba. Naam. Baik. Itulah isim mufrad ya. Itulah isim mufrad. Perhatikan di sini, ikhwan. Al-ismul mufrad. Kata tunggal menunjukkan satu. Isim mufrad tadi bagaimana? Ma laisa musannan. Setiap kata yang bukan musanna. Berarti ya, kita berikan contoh dulu. Contohnya Muhammadun. Ya. Apa artinya Muhammad? Satu orang yang dinamakan dengan nama Muhammad. Ya, ini satu orang Muhammad. Baik. Lawannya keluar daripadanya tadi ma laisa musannan. Setiap kata yang bukan musanna keluar daripadanya musanna. Bentuk dua ya. Iya. Contohnya apa ini?
Al-Muhammadani. Apa itu Al-Muhammadani? Dua orang yang bernama Muhammad. Ya. Keluar juga daripadanya apa? Wala majmu'an. Keluar daripadanya jamak. Contohnya apa? Al-Muhammaduna. Artinya apa? 3 Muhammad ke atas. Iya. Jamak. Keluar juga daripadanya apa? Mulhaq kepada musanna dan jamak. Iya. Contohnya nanti ishruna. Apa artinya ishruna? 20. Lihat di sini, dia bukan jamak ini, tapi mirip sama jamak. Ya, diikutkan ke jamak. Ada juga nanti yang diikutkan ke musanna. Iya. Jadi kalau dia mulhaq kepada jamak atau musanna, bukan isim mufrad. Bukan isim mufrad, bukan kata tunggal. Keluar juga daripadanya apa? Al-asma, isim-isim yang 5 nanti akan datang di belakang. Ada 5 isim yang asalnya dia isim mufrad. Asalnya dia isim mufrad, tapi menyelisihi kaidah isim mufrad, makanya dikeluarkan dari kategori isim mufrad. Paham? Nah, ini tim oposisi nih. Iya. Dia asalnya isim mufrad, tapi karena menyelisihi isim mufrad maka dikeluarkan. Akhirnya nanti punya i'rab tersendiri. Jelas? Ya, contohnya abuka. Apa artinya abuka? Ambokmu. Iya, bapakmu. Itulah semua yang bukan musanna, bukan jamak, bukan mulhaq, bukan asmaul khamsah, dia adalah isim mufrad. Sudah ya? Setelah antum faham apa yang dimaksud dengan al-ismul mufrad, sekarang kita mau membahas i'rabnya. Coba perhatikan di kitab antum halaman 11. Isim mufrad itu marfu'un bid dhammah. Marfu'nya dengan dhammah. Berarti dia menggunakan alamat tanda-tanda apa tadi? Tanda asliyah atau far'iyah? Asliyah. Ya, tanda asliyah. Tanda rafa'nya adalah dhammah. Mansubun bil fathah. Dia mansubnya dengan fathah. Berarti tanda apa itu? Asliyah juga. Majrurun bil kasrah. Majrurnya dengan kasrah. Berarti tanda apa itu, ikhwan? Tanda asliyah juga. Pada isim mufrad itu masih menggunakan tanda asliyah semua. Tanda asal. Nah, misal contohnya marfu'un bid dhammah, misal contohnya jaa Muhammadun. Yang kita mau i'rab apa di sini? Ya, Muhammadun. Kenapa? Karena jaa bukan isim ya. Jaa adalah fi'il. Muhammadun adalah isim. Jaa Muhammadun. Muhammadun ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Saya kira ini sudah maklum ya semua? Sebagaimana kemarin. Kemudian ada tambahan li'annahu, karena dia di situ hilang ketikannya. Baik, bagusnya nanti ditambah di awalnya. Ini juga ada hilang di atas. Di bawahnya malaisa mutannan ditambahkan itu. Ada keterangan di bawah malaisa mutannan, fahuwa marfu'un
bid-dhammah mansubun bil fathati majrurun bil kasrati. Ingat, pada i'rab kasrah. Kalau pada mabni kasri, ya. Marfu'un bid dhammati mansubun bil fathati majrurun bil kasrati. Ditambahkan di situ dibawanya ma laisa mutsannan, dibawa definisi. Baik, kemudian pada i'rabnya jaa Muhammadun ditambahkan kata Muhammadun, harusnya ditambah kata Muhammadun di situ yang dalam kurung ya, supaya jelas bahwa yang mau di i'rab adalah kata Muhammadun. Ya, mohon maaf kekurangan pada pengetikan. Maklum, edisi pertama. Ya, baiknya ditambah Muhammadun. Kenapa? Karena supaya jelas ya bahwa yang mau di i'rab di situ adalah Muhammadun. Jadi jaa Muhammadun. Muhammadun ismun marfu'un. Coba perhatikan sini dulu. Letakkan pulpennya dulu. Kita mau i'rab. Tadi kan ada di situ kalimat jaa Muhammadun. Ya. Baiknya kita berikan begini. Muhammadun. Ya. Muhammadun, coba di i'rab, bagaimana i'rabnya ini? Isim atau fi'il? Ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi apa? Dhammahnya muqaddarah atau zahirah? Az-zahiratu ala akhirih. Sampai sini kemarin ya. Sekarang kita mau tambah i'rabnya. Kenapa? Karena ilmu antum sudah bertambah. Iya. Jadi sejalan dengan bertambahnya kaidah yang antum ketahui, i'rab juga bertambah. Paham ya? Makanya kalau belum hafal yang ini, ya ketika ditambah nanti tambah setengah mati, setengah hidup. Iya. Ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Tanda rafa'nya adalah dhamma yang nampak di akhirnya, ya kan? Kenapa dia dhammah zahirah? Dia di i'rab zahirah, kenapa? Karena dia adalah isim mufrad. Maka ditambahkan li'annahu min ismil mufrad. Apa artinya li'annahu? Karena dia min dari atau termasuk dalam kategori isim mufrad. Ya. Jadi dia tanda rafa'nya adalah dhammah karena dia isim mufrad. Dia di i'rab dengan i'rab zahirah. Kenapa? Karena dia isim mufrad. Walaupun nanti ada isim mufrad juga di i'rab dengan i'rab muqaddarah, ya kan? Ya sudah berlalu ya pembahasannya. Jadi intinya di sini diberikan keterangan li'annahu min ismil mufrad karena dia adalah isim mufrad berkaitan dengan isim marfu'. Alamat rafa'nya adalah dhammah. Ya, kaitannya di sini. Tanda rafa'nya adalah dhammah. Kenapa dhammah? Karena dia isim mufrad. Faham? Dhammahnya dhammah zahirah. Ya, nampak di akhirnya. Sudah? Sampai sini ada yang kurang jelas? Jelas saja mau deh. Baik. Coba dibaca i'rabnya atau kita lanjut dulu. Mansubun bil fathah. Mansubnya dengan fathah. Ya, mansub fathah dengan fathah. Contohnya ra'aitu Muhammadan. Yang kita mau i'rab apa? Muhammadan ismun mansubun wa alamatu nasbihi apa? Al-fathah. Wah, teranu ini. Pindah ke bawah.
Waduh, orang belajar nahu sudah bingung, ketikanya tambah bingung ini. Pindah ke bawah. Tadi li'annahu min ismil mufrad ada di bawahnya. Kemudian ismun mansubun wa alamatu nasbihi apa? Al-fathatu dhahiratu ala akhirih li'annahu min ismil mufrad. Ya. Bukan pengetiknya yang salah ya, karena diketik J. Mungkin kitabnya yang salah ini. Atau pencetaknya. Dikasih tanda saja ikhwan. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih li'annahu min ismil mufrad. Baik, selanjutnya majrurun bil kasrah. Dia majrurnya dengan kasrah. Misal contohnya marartu bi Muhammadin. Pak Herul sudah lewat? Oh, libur ya, masyaallah. Berarti bisa lama-lama nih, tambah 1 jam lagi. Majrurun bil kasrah, majrurnya dengan kasrah. Misal contohnya marartu bi Muhammadin. Muhammadin ismun majrurun. Kenapa ada bil ba-nya di situ? Dihapus dulu itu ya, belum masuk. Dihapus bil ba-nya. Baik. Ismun majrurun. Wa alamatu jarrihi apa? Al-kasratu dhahiratu ala akhirih li'annahu min ismil mufrad. Bisa ya? Saya kira sudah paham. Jadi sama semuanya. Ra'aitu Muhammadan. Muhammadan apa? Ismun? Ya. Mansubun. Tanda nasabnya apa? Wa alamatu nasbihi apa? Al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih li'annahu min ismil mufrad. Sama dengan di atas. Marartu bi Muhammadin. Muhammadin ismun majrurun wa alamatu jarrihi al kasrah. Kasrah apa? Al kasratu dhahiratu ala akhirih li'annahu min ismil mufrad. Gampang ya? Ya. Jadi ada tambahan dari i'rab yang sudah kita hafal kemarin. Tambahannya hanya li'annahu min ismil mufrad. Selesai i'rab isim mufrad untuk sementara. Iya. Untuk sementara selesai i'rab dari isim mufrad. Baik, kita pindah pada isim yang kedua, al-ismul mutsanna. Al-ismul mutsanna. Ini isim yang pertama, al-ismul mufrad. Yang kedua, al-ismul mutsanna. Isim mutsanna. Mari perhatikan di kitabnya definisi isim mutsanna. Al-ismul mutsanna, sebelumnya isim mutsanna kalau terjemah bahasa Indonesianya adalah kata bentuk dua ya. Bentuk dua. Kalau tadi ismul mufrad tunggal, sekarang ismul mutsanna bentuknya dua, menunjukkan dua ya. Tadi sudah sempat disinggung juga ya, ma laisa mutsannan, ini yang bukan mutsanna. Contohnya al-muhammadani, 2 orang Muhammad, berarti mutsanna itu bentuk dua ya. Nah,
Apa itu isim mutsanna? Perhatikan, saya baca dulu. Al-ismul mutsanna huwa ma dalla 'ala tsnaini. Bisa diharokati mungkin? Yang belum bisa baca. Al-ismul mutsanna huwa ma dalla 'ala tsnaini bi ziyadatil alifi wan nuni, bi ziyadatil alifi wan nuni fi halatir raf'i, fi halatir raf'i wa ziyadatil ya'i wan nuni, wa ziyadatil ya'i wan nuni fi halatin nasbi, fi halatin nasbi wal jarri, wal jarri. Titik. Sampai situ definisinya. Yang mau di apa? Yang mau dihafal ya? Nah, kalau mau dihafal tidak ada yang komentar ini. Allahul musta'an. Baik. Perhatikan, saya baca ulang ya. Saya baca ulang. Al-ismul mutsanna huwa ma dalla 'ala tsnaini bi ziyadatil alifi wan nuni fi halatir raf'i wa ziyadatil ya'i wan nuni fi halatin nasbi wal jar. Ayo kita baca sama-sama. Al-ismul mutsanna huwa ma dalla 'ala tsnaini bi ziyadatil alifi wan nuni fi halatir raf'i wa ziyadatil ya'i wan nuni fi halatin nasbi wal jar. Al-ismul mutsanna huwa ma dalla 'ala tsnaini bi ziyadatil alifi wan nuni fi halatir raf'i wa ziyadatil ya'i wan nuni fi halatin nasbi wal jar. Al-ismul mutsanna huwa ma dalla 'ala tsnaini bi ziyadatil alif wan nun fi halatir raf'i wa ziyadatil ya'i wan nun fi halatin nasbi wal jar. Perhatikan terjemahnya. Isim mutsanna itu adalah madalla 'ala tsnaini. Apa artinya madalla? Ini sudah sering berlalu ini. Apa saja yang menunjukkan. Madalla, apa saja yang menunjukkan. 'Ala tsnaini, atas jumlah 2. Jumlah 2 bi ziyadatil alif wan nun, bi ziyadah dengan tambahan. Bi ziyadah ada tambahan ya. Ya, dengan tambahan alif dan nun. Tidak usah diterjemah alif wan nun ya. Cukup bi ziyadah dengan tambahan apa? Alif dan nun. Fi halatir raf'i, fi dalam halah keadaan. Dalam keadaan apa? Ar-rafa'. Wa ziyadatil ya'i wan nun. Apa artinya? Dan tambahan apa? Ya dan nun. Fi halah, dalam keadaan atau dalam kondisi an-nasbi, nasab, wal jar dan jar.
Gampang toh? Iya. Jadi isim musanna itu adalah madalla ala tsnaini, apa saja yang menunjukkan dua, itu intinya. Itu intinya isim musanna, apa saja yang menunjukkan pada bilangan apa? Bilangan dua. Tandanya bi ziyadatil alif wan nun fi halatir rafa'. Nun dalam kondisi rafa'. Perhatikan sini. Ismul musanna. Misal Al-Muhammadani. Ya. Menunjukkan apa? Ini dua, musanna. Ya, ini musanna. Ma dalla ala tsnaini, apa saja yang menunjukkan dua, bi ziyadatil alif wan nun, dengan tambahan alif dan nun. Ini. Alif dan nun di akhirnya, fi halatir rafa', dalam kondisi rafa'. Berarti kalau ada tambahan alif dan nun, itu isim musanna dan keadaannya pasti rafa'. Tidak mungkin jar, tidak mungkin apa? Nasab, apalagi jazm. Iya kan? Iya. Dengan tambahan apa? Alif dan nun di akhirnya, fi halatir rafa', dalam kondisi rafa'. Apa lagi? Wa ziyadati al-ya wan nun, ditambahkan alif dan nun di belakangnya. Berarti begini ya. Al-Muhammadani menjadi Al-Muhammadaini. Al-Muhammadaini. Ada tambahan ya dan nun di belakangnya apa? Nasab, dalam kondisi nasab dan jar. Iya. Itulah isim musanna. Apakah dia Al-Muhammadani atau dia Al-Muhammadaini, Az-Zaidani atau Az-Zaidaini? Naam. Marfu'un bid dhamma, mansubun bil fathah, majrurun bil kasrah. Itu isim mufrad. Sebelumnya Ustaz, mufradnya kan tanwin di awalnya, tanwin. Kemudian berubah menjadi alif dan nun. Tanwin Muhammadun menjadi Alif, ada tambahan perubahannya seperti apa? Karena awalnya mufradnya tanwin. kenapa bisa jadi alif dan nun? Tidak ada bentuk perubahannya. Pokoknya seperti itu. Maksudnya kenapa bisa berubah tanwin menjadi alif dan nun? Iya. Memang seperti itu. Jadi tidak ada proses perubahannya. Jadi dari dhamma menjadi fathah, Muhammadan begitu. Iya. Nah, di sinilah nanti akan ada tanda i'rab yang berbeda. Karena dari dhamma menjadi alif dan nun. Iya. Baik. Perhatikan sini. Sudah jam 7. Tidak apa-apa ya? Lewat sedikit. Al-Muhammadani. Perhatikan i'rabnya pada al-ismul musanna. Isim musanna i'rabnya fahuwa marfu'un bil alif. Marfu'nya dengan alif. Nah, tanda apa ini? Cabang. Iya kan? Tadi ada tanda rafa' ya apa? Tandanya alif. Pengganti apa? Pengganti dhammah. Ini mungkin yang antum tanyakan tadi. Alif pengganti dhammah. Dalam isim musanna ya, marfu'nya itu dengan alif. Jelas? Bukan marfu' dengan dhammah. Kenapa? Karena memang tadi alif bisa menggantikan dhammah. Itulah dalam isim mufrad. Isim musanna. Itulah dalam isim musanna. Sudah? Nah, jadi fahuwa marfu'un bil alif. Marfu'nya dengan alif. Bagaimana i'rabnya nanti akan datang. Mansubun bil apa itu? Bil ya. Mansubnya dengan ya. Berarti tanda apa itu? Asli atau far'iyah? Far'iyah.
Jadi mansubnya isim mutsanna itu dengan ya. Lihat di sini. Isim mufrad mansubnya dengan apa? Fathah. Isim mutsanna mansubnya dengan ya. Mansubnya dengan ya. Apalagi? Majrurun bil ya. Majrurnya juga dengan ya. Nah, majrurnya juga dengan ya. Jadi mansubnya dengan alif, marfu'nya dengan alif, mansubnya dengan ya, majrurnya dengan ya juga. Makanya tadi dalam isim mutsanna kan pengertiannya apa? Pengertiannya apa? Madalla ala tsnaini bi ziyadatil alif wan nun, tambahan alif dan nun dalam keadaan rafa, dan tambahan apa? Ya dan nun dalam keadaan nasab dan jar. Kenapa? Karena tanda nasab untuk isim mutsanna dan tanda jar adalah ya. Sama. Coba lihat kembali tadi. Coba lihat kembali tadi tanda pengganti niyabah atau alamatul far'iyah untuk fathah. Untuk fathah ada ya? Ada. Terus tanda jar pengganti kasrah ada ya? Ada juga. Cocok kan? Ya makanya saya bilang hafal dulu yang tadi itu. Jadi isim mutsanna marfu'nya dengan alif, mansub dan majrurnya dengan ya. Sekarang kita mau i'rab. Walaupun di situ sudah ada ya. Ja'al Muhammadani. Antum tambahkan di situ al Muhammadani dalam kurung. Tapi itu sudah ada di garis bawah ya. Menunjukkan yang di i'rab adalah al Muhammadani. Kalau tadi yang di atas isim mufrad, ja'a juga di garis bawahi. Harusnya Muhammadun saja yang di garis bawahi ya. Baik. Ja'al Muhammadani. Ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi apa? Al-alif. Niyabatan 'anid dhammah li'annahu min ismil mutsanna. Ya, mungkin lebih jelas kalau di papan tulis. Isim mutsanna ya. Contohnya Ja'al Muhammadani. Kita mau i'rab al Muhammadani. Gimana i'rabnya? Ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi ya. Harusnya wa alamatu raf'i apa? Ad-dhammah kan? Ya, sekarang sudah berubah. Yang kemarin wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, sekarang wa alamatu raf'ihi apa? Al-alif. Tanda rafa'nya adalah alif. Ini yang antum harus garis bawahi. Tanda rafa'nya adalah alif. Ya. Kenapa alif? Perhatikan sini dulu. Jangan lihat di kitabnya dulu. Tanda rafa'nya adalah alif. Kenapa alif? Bukan dhammah. Niyabatan anid dhammati. Apa artinya niyabah? Pengganti apa? Pengganti dhammah. Alif pengganti dhammah. Pada apa? Pada isim mutsanna. Jadi kenapa penggantinya dhammah? Kenapa penggantinya adalah alif? Li'annahu, karena dia apa? Min ismil mutsanna. Selesai. Sementara. Baik ya. Jadi dia al-Muhammadani, dia adalah isim marfu'. Bukan mansub, bukan majrur. Faham? Apa tanda rafa'nya? Wa alamatu raf'ihi al-alif, bukan ad-dhammah.
Pengganti tanda rafa'nya adalah alif. Kenapa alif? Niyabatan 'anid dhammah. Alif ini sebagai pengganti dhammah. Alif ini sebagai alamat far'iyah, menggantikan alamat asliyah yaitu dhammah. Faham? Menggantikan alamat asliyahnya yaitu dhammah. Kenapa? Li'annahu min ismil mutsanna. Karena dia ini adalah isim mutsanna. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kalau isim mutsanna itu tanda rafa'nya adalah alif, bukan dhammah? Kenapa tidak dhammah saja semua supaya tidak setengah mati dihafal? Jawabannya karena begitu memang. Sudah dari sononya. Seandainya kita yang bikin kaidahnya dhammah semua supaya tidak sulit ya. Baik. Bisa dibaca i'rabnya? Ja'al Muhammadani. Al-Muhammadani ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif wa alamatu raf'ihi al-alif niyabatan 'anid dhammati li'annahu min ismil mutsanna. Baik. Perhatikan dalam keadaan nasab. Ra'aitul Muhammadaini. Ra'aitul Muhammadaini, coba lihat di situ ismun mansub. Apa tanda nasabnya? Wa alamatu nasbihi al-ya, bukan al-alif. Tanda nasabnya adalah ya. Pengganti apa itu ya? Niyabatan 'anil fathah. Harusnya kan mansubun bil fathah, ya kan? Tapi kali ini diganti oleh ya. Wa alamatu nasbihi al-ya. Pengganti fathah, niyabatan 'anil fathah, li'annahu min ismil mutsanna. Sudah ada gambaran? Atau perlu dituliskan lagi di papan tulis? Baik. Marartu bil Muhammadaini dalam keadaan jar. Ismun majrurun. Itu bil ba lagi. Dihapus dulu itu bil ba-nya. Ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-ya. Ya, sama-sama ya. Dalam keadaan nasab wa alamatu jarrihi al-ya, wa alamatu nasbihi al-ya. Dalam keadaan jar wa alamatu jarrihi apa? Al-ya. Bedanya apa? Niyabatan 'anil kasrati. Kalau nasab niyabatan 'anil fathah. Kalau jar niyabatan 'anil kasrati li'annahu min ismil mutsanna. Karena dia masuk dalam kategori isim mutsanna. Sudah bisa? Semakin rumit atau tambah pusing ini? Intinya di sini dihafal. Batan 'anil fathati li'annahu min ismil mutsanna. Perhatikan situ ismi harusnya alifnya di situ tanpa hamzah ya. Karena dia adalah hamzah wasal namanya. Ini dalam kaidah imla ya. Ismun ibnun niyabatan 'anil kasrati li'annahu min ismil mutsanna. Baik. Selesai dari ismul mutsanna. Di situ ada keterangan itnani dan itnaini. Itu disebut mulhaq bil mutsanna. Tadi ada kalimat mulhaq kan? Ya. Mulhaq artinya apa? Diikutkan, digolongkan, dikategorikan dengan al-mutsanna.
diikutkan pada musanna. Dua, itu dalam keadaan rafa. Itsnaini dalam keadaan apa? Nasab dan jar. Ingat, dia bukan isim musanna, tapi dia mulhaq, diikutkan ke isim musanna, sehingga i'rabnya juga sama dengan tanda rafa untuk mufrad, isim mufrad, sementara alif adalah tanda rafa untuk isim musanna. Ya, huruf nun bukan tanda. Iya, nanti akan datang di belakang, kita akan i'rab juga nun, khusus nun. Jadi asalnya kan Muhammadun, iya kan? Iya. Ditambah alif, al-Muhammadah, kemudian nun nanti disebut dengan alamatul inas. Dia adalah tanda, bukan alamatul inas ya, tanda musanna. Nun itu kadang juga disebut dengan iwadun anit tanwin, sebagai pengganti tanwin. Di sini tadi ya, al-ilmu bitadrij, ilmu itu harus dilalui tingkatannya ya, bertingkat-tingkat. Kalau mau dikumpulkan sekarang, wah susah. Man ramal ilma jumlatan zahaba anhu jumlatun. Siapa yang mengumpulkan ilmu itu sekaligus, akan hilang darinya ilmu sekaligus juga. Tidak ada yang masuk. Jadi sedikit-sedikit. Ya. Makanya tadi di situ ada ketikan ismun majrurun bil ba ya. Ya. Kita hapus dulu al-ba-nya supaya tidak memusingkan. Walaupun nanti akan kita i'rab seperti itu juga, tapi belum sampai pembahasannya. Jadi kita hapus dulu. Tidak usah dulu disebut. Jadi ingat ya, metode peng-i'rab kita ini itu sesuai dan sejalan dengan kaidah yang telah kita ketahui. Semakin bertambah kaidah yang kita ketahui, bertambah pula i'rabnya. Begitu ya? Iya. Kalau itu yang ada yang itnani dan itsnaini, kenapa diikutkan? Memang asalnya bukan musanna. Iya, bukan isim musanna. Musanna dia dua, menunjukkan dua kan? Bahkan dia asal musanna kan? Asal dua, itsnani. Musanna bukan. Iya, dia masuk dalam kategori mulhaq. Tidak ada yang tanyakan kenapa isim mufrad Muhammadun ismul musannanya jadi al-Muhammadani. Baik, itu kaidahnya ya. Kalau Muhammadun ini kan apa namanya? Isim mufrad yang dia ini nakirah namanya. Sudah dapat nakirah dan ma'rifah? Belum, Jami paling dibahas. Ini saja dulu ini. Ada namanya nakirah dan ma'rifah, karena nakirah itu adalah isim nakirah itu adalah isim yang apa namanya? Yang masih umum. Misalnya saya katakan Muhammadun, si Muhammad, itu masih. Tapi kalau dikatakan ar-rajulu, sudah jelas si laki-laki yang disebutkan itu. Itu kaidahnya kalau dia nakirah, isim mufradnya nakirah, isim musanna itu harus ma'rifah. Makanya harus ditambahkan alif lam. Ini namanya alif lam ma'rifah. Ya, itu otomatis harus seperti itu. Kalau nama orang ya, nama orang. Ya, beda kalau nama benda beda. Isim musanna mufradnya nakirah, musannanya tetap nakirah, tidak masalah. Tapi kalau nama orang itu ketika dia isim mufradnya nakirah, maka ketika dijadikan isim musanna harus ma'rifah. Makanya caranya ditambahkan alif lam. Ini namanya alif lam ma'rifah. Iya. Sama dengan rajulun, laki-laki dewasa.
Itu belum ditahu yang mana di sini rajulun. Ja'a rajulun, telah datang seorang lelaki dewasa. Siapa dia belum jelas. Tapi kalau ditambahkan alif lam ma'rifah, ja'a rajulu, si lelaki itu sudah datang, itu sudah difahami. Bukan semua laki-laki, hanya satu laki-laki yang datang. Begitu. Sekedar maklumat saja, tidak usah dipusingi. Tidak dihafal juga tidak apa-apa, nanti di belakang. Yang antum hafal yang sudah kita bahas tadi. Ma'rifatu alamatil i'rab dihafal dengan baik. Besok saya akan tanyakan baik-baik insyaallah. Apa itu? Ya. Kenapa tidak masuk isim mangkus dan maksur? Dia masuk dalam kategori isim mufrad. Isim maksur, isim mangkus itu ada yang mufrad, ada yang musanna, ada yang jamak. Jadi dia masuk ke semua di situ, tergantung nanti. Nah, cuma bedanya nanti ya, apakah wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul dhahirah atau ad-dhammatul muqaddarah? Faham? Baik. Kayaknya seru pertanyaannya ini. Isim maksur dan mangkus ya. Perhatikan, isim maksur apa contohnya kemarin? Musa. Ja'a Musa. Musa. Ini artinya apa? Telah datang satu orang yang bernama Musa. Kemudian kalau dua orang, ja'a Musawan. Alif lam? Tidak. Kalau karena ini Musa nanti dia bukan bahasa Arab, ini ajam. Bahasa orang bukan dari dalam bahasa Arab. Iya. Naam. Dua orang Musa. Begitu ya? Naam. Jadi nanti ini ketika di i'rab dengan isim mutsanna bagaimana? Ini kan isim mutsanna ya? Iya. Ja'a Musawan. Musawan ismun marfu wa alamatu raf'ihi al alif. Masuk? Iya kan? Iya, seperti itu. Tapi tidak semua isim ajam itu bisa dijadikan mutsanna jamak seenaknya. Karena namanya isim ajam itu ya sulit dia. Karena bukan bahasa Arab. Coba dimasukkan yang bahasa Arab. Itu masuk dalam pembahasan sharaf lagi. Kenapa bisa Musa jadi ada tambahan huruf wawunya? Itu dalam ilmu sharaf. Iya, setelah antum mahir di sini kita masuk di sharaf insyaallah. Apa isim maksur yang contoh isim maksur yang bahasa Arab supaya tidak bingung? Kalau isim mangkus kemarin apa? Qadi. Ini bahasa Arab ini, al-qadi. Ja'al qadi. Ja'al, kalau musannanya gimana?
Ja'al qadiyani. Ja'al qadiyani. Mana ja'al qadi? Ini tanda rafa'. Ini isim marfu ya? Isim mutsanna. Ismun mufrad wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Dhammah di mana? Al-muqaddarah, yang tersembunyi ala al-ya. Iya, ala al-ya. Sekarang ja'al qadiyani, dua orang qadi yang datang. Ja'al qadiyani. Naam. Al-qadiyani gimana i'rabnya? Ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif niyabatan ani dhamma li'annahu min ismil mutsanna. Iya. Jadi dia tidak di-i'rab dengan i'rab muqaddarah lagi. Kenapa? Karena nampak tanda i'rabnya niyabatan ani dhamma ini. Iya. Dalam keadaan nasab. Ra'aitul qadiyaini. Nampak ya sebagai tanda nasab, ya kan? Marartu bil qadiyaini, sama. Ya sebagai tanda jar. Jadi isim maksur, isim mangkus, ismul mudhaf ila ya'il mutakallim itu masuk dalam ismul mufrad. Jelas ya? Masuk dalam ismul mufrad. Afwan, tadi itu contoh Musa keliru. Karena Musa itu bukan bahasa Arab. Nanti dia masuknya pada ismul ladzi la yansarif. Dia masuknya pada ismul ladzi la yansarif, bahasa ajam. Jadi dia fleksibel ya untuk i'rab muqaddar itu kemarin. Dia bisa masuk di sini tergantung keadaannya. Jadi kadang dia i'rab dengan i'rab muqaddarah, tapi ketika tandanya nampak maka di-i'rab dengan i'rab zahirah. Ya, seperti itu. Siapa yang bilang Nabi Musa orang Arab? Bukan ya? Iya. Nabi Musa bukan orang Arab. Dia orang Bani Israel. Dia kan Nabi Bani Israel kan? Kenapa disebutkan dalam Al-Quran? Dia kan Nabi Allah, sehingga Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi tidak semua yang disebutkan dalam Al-Quran itu bahasa Arab, orang Arab, begitu ya? Ingat, semua Nabi dan Rasul Allah yang disebutkan dalam Al-Quran namanya itu rata-rata orang ajam, bukan orang Arab, kecuali 4 Nabi saja. Jadi itu tidak bisa di-i'rab namanya. Yang bisa di-i'rab hanya 4 nama Nabi saja. Nabi Muhammad, siapa lagi? Nuh, ya? Muhammad, Nuh, Salih, Syuaib ya? Bukan. Saya lupa. Lut ya, Lut. Baik. Jadi Musa itu bahasa ajam, kecuali kalau Musa yang diinginkan dengan Musa adalah silet, bukan nama orang. Ya, maka itu bisa di-i'rab. Itulah tadi Musa berubah jadi Musa wani. Silet, pisau silet, ya itu dalam bahasa Arabnya Musa juga. Tapi al-mus, begitu, al-mus. Sinnya tidak menggunakan alif bengkok. Baik, cukup ya?
Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka